Halo guys, perkenalkan nama aku Violeta Ratu Rivera, aku dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 253500015. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alay Rahmadani Yulianto dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 2535001. Halo, nama aku Dea Dea Livia Hidayat dari Prodi Manajemen dengan NIM 251229. Hai, aku Dunia Damayanti dari Prodi Manajemen, NIM aku 251228. Halo, perkenalkan nama saya Dara Sumartono dari Prodi Manajemen, NIM saya 251-2007. Halo, nama saya Muhammad Rafi Hafiz, NIM saya 2535002 dari Prodi Sastra Inggris. Nama saya Juanto Nuralim, NIM saya 2535005, Prodi Sastra Inggris. Halo, perkenalkan nama saya Revian Ramadan, saya dari Sastra Inggris dengan NIM saya 2555006. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hidayat, saya Prodi Perhotelan, NIM saya 2533010. Halo, nama saya Muhammad Cahaya Hafiz, Prodi saya Sastra Inggris, NIM saya 2535021. Oke. Guys, thank you udah mau kumpul di sini. Kita rame-rame. Jadi tujuan kita kumpul hari ini adalah aku tuh pengen bahas satu topik yang sebenarnya simpel aja, cuma penting, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Jadi menurut teman-teman ini, AI itu buat kita makin pintar atau makin malas sih? Jadi aku harap sih pembahasan kita hari ini cukup santai dan simpel aja. Kita pelan-pelan dan satu-satu biar nggak tumpang tindih supaya kita juga dapat hasil yang bagus. Tujuan kita kumpul di sini juga bukan untuk mendebatkan siapa yang menang dan kalah, tetapi kita bisa paham nih apa manfaat dan juga resiko dari penggunaan AI tersebut. Ada yang punya masukan? Aku, kalau menurut saya AI itu helpful banget. Oke. Kayak dia tuh memperingkas waktu kita ngerjain tugas. Misalkan kita punya tugas deadline-nya malam ini, kita lupa ngerjain dari kemarin, kita bisa bantuan AI. Terus jadinya juga cepat. Peringkas waktu lah intinya. Interupsi. Tapi kalau kayak gitu bukannya lo malah kamu ya, Anda ini bukannya malah makin kebiasa sama hal yang udah pernah lo. Jadi kita sebagai manusia kan harusnya kan melakukan hal itu karena kebiasaan kan. Karena kalau satu kebiasaan yang hilang dan kita diingetin AI terus, kapan kita jadi manusianya? Menurut pendapat saya, enggak juga. AI itu kan cuma alat, tapi kan kita juga yang ambil tetap keputusannya. Tapi banyak orang pakai AI tanpa proses, jadi orang-orang tinggal asal ketik prompt bla 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 terus submit ke tugas. Jadi salah dikit bisa fatal. Makanya harus dipakai dengan benar, sama aja kayak kita mencari baca berita, harus cek informasinya dari mana dan sumbernya dari mana. Terus kalau buat privasi gimana tuh? Kan kita masih tugas segala macam, nanya di situ bakalan bagi nggak sih? Tapi kan HP sama aplikasi lain juga nyimpen data. Kenapa cuma AI aja yang dijadiin data? Dan efek itu makin gila, nambah masalah baru aja makin rumit kan. Kalau ada yang diminta, takutnya kerjaan manusia diganti semua. Kalau misalnya terjadi integritas perannya di mahasiswa, mahasiswa dapat ilmu apa kalau misalnya mekanisme? Coba ya. Oke, teman-teman, note. Jadi sebenarnya AI itu gunanya emang banyak dan juga tentunya resikonya juga nggak main ya, nggak kaleng-kaleng. Jadi sekarang kembali lagi bagaimana kita sebagai pengguna bijak menggunakan AI tersebut. Nah, benar banget, aku setuju. Aku tuh percaya banget AI ngebantu di banyak sektor. Kayak kan sekarang pendidikan, kesehatan, sama satu lagi tuh apa ya? Ya sehari-hari lah intinya, ngebantu kita di kegiatan sehari-hari. Tapi nggak cuma kalian aja loh sebagai pengguna yang ngerasain AI. Tapi para penjagi juga mereka makin banyak hal itu gitu loh.
dari dengar suara dikit aja nih, kita ngomong halo doang. Itu aja kita udah bisa digunakan suara kita sama mereka. Benar. Deepfake, muka kita dijadiin video atau semacamnya. Nanti KTP diubah, bahaya sih itu. Menurut pendapat saya sih, kalau misalkan digital ditingkatin, orang juga lebih bisa aware, kemudian bukan salah AI kan. Masalahnya semua orang nggak punya akses ke pendidikan yang sama karena faktor keuangan. AI juga kan membantu menunjang stabilitas, misalkan kayak first letter itu sangat bantu banget sih untuk kayak AI gitu. Ada yang bilang lain nggak? Raffi, Ya tetap aja nggak sih, kan orang juga mikirnya lebih simpel dan cepat, bakal bertanya, orang juga bakal terlalu sama AI ini. Ya itu balik lagi ke habit orang masing-masing sih, bukan teknologinya. Kayak orang yang punya kalkulator aja. Aku juga takut sih AI dipakai buat manipulasi masyarakat. Cuma AI punya protect isu yang mensortir pertanyaan yang nggak boleh di search atau enggak. Dan kebanyakan kan orang tua kan sering juga bermain media sosial ya. Nah itu kebanyakan AI. Nah kebanyakan orang tua tuh mengenal berita mentah-mentah, jadi salah info sedikit aja udah fatal banget itu. Oke, jadi kedua sisi dari pro dan kontra itu sebenarnya valid. Cuma dan juga AI itu punya manfaat besar bagi kita semua. Tapi balik lagi ke kita sebagai pengguna, bagaimana kita bisa mengimplementasikan atau menerapkan sifat-sifat atau menambahkan literasi dan kontrol diri kita terhadap AI tersebut dan juga etika kita menggunakan AI tersebut, teman-teman. Jadi gitu aja sih.